Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Alhamdulillah, hati kita masih ditunjuki oleh Allah untuk bisa hadir di majlis ilmu, di majlis ahli dzikir, orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan al-ilmu, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala menunjuki hati kita, menerangi jiwa kita, kehidupan kita dengan ilmu, menghidupkan ruh kita dengan al-ilmu. Tatkala kita isi jasmani kita dengan makanan yang cukup, maka tentu rohani kita mesti juga kita isi dengan makanan. Apa makanannya? Itulah al-ilmu, ilmu, makan rohani kita. Ketika makanan jasmani dan rohani tidak ada keseimbangan, maka yang terjadi adalah kerusakan pada salah satunya. Jasmani juga demikian. Kalau rohani kita penuhi semuanya, jasmani tidak kita penuhi, maka fisik kita bisa menjadi lemah. Jasmani kita penuhi, rohani kita tidak penuhi, fisik kita mungkin kuat tapi hati kita lemah. Karena kesehatan rohani kita membuat hati kita ini kuat. Kuat dalam mengamalkan ajaran agama, kuat dalam semangat hidup. Karena semangat hidup kita dipacu, dibangunkan, diingatkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah Taala kita akan membahas tentang masalah jahiliyah dan beberapa perkara jahiliyah yang akan kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sering kita mendengar kata-kata jahiliyah. Ketika kita mengatakan zaman jahiliyah, apakah zaman jahiliyah itu sudah berakhir masanya atau masih ada sampai sekarang zaman jahiliyah itu? Apakah zaman jahiliyah itu hanya periodenya di masa Nabi saja?
Sedangkan sekarang tidak lagi dikatakan jahiliyah. Ini yang perlu kita ketahui. Sehingga kita dalam mengamalkan agama tegak di atas al-ilmu. Dan juga kita perlu mengetahui masalah jahiliyah. Kenapa harus kita tahu dengan masalah jahiliyah ini? Kalau kita tidak mengetahui perkara jahiliyah, maka kita tidak akan bisa mengenal Islam. Ya. Kalau kita tidak tahu masalah perkara-perkara jahiliyah dahulunya, kita tidak akan bisa mengenal Islam. Bahkan satu riwayat mengatakan akan dicabut ya Islam itu ketika seseorang tidak mengetahui masalah jahiliyah. Karena Islam itu datang menghapuskan atau mengatur ya, sesuatu yang tidak diatur pada masa jahiliyah. Islam itu datang mengatur, menghapuskan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat, perkara-perkara jahiliyah yang bertentangan dengan syariat. Datang Islam, maka apa yang dilakukan oleh orang jahiliyah diperbaiki oleh orang Islam. Ada yang diperbaiki, ada yang memang dihancurkan sama sekali, tidak dilakukan. Jemaah dirahmati oleh Allah, para ikhwatuna fiddin yang dimuliakan oleh Allah. Maka perlu kita mengetahui masalah jahiliyah ini. Jahiliyah, Syekh Shalih Fauzan mengatakan dalam kitab beliau Aqidatut Tauhid, bahwa jahiliyah itu adalah kondisi, ya, keadaan. Apa yang dikatakan dengan jahiliyah? Kondisi atau keadaan yang terjadi pada bangsa Arab qabla al-Islam. Kondisi atau keadaan bangsa Arab yang terjadi qabla Islam, sebelum Islam. Minal jahli billah, yaitu kejahilan mereka dengan Allah, tidak mengenal Allah, kejahilannya dengan rasul-rasulnya, kejahilan mereka dengan syariat agama, jahil dengan syariat agama, tidak paham, tidak mengerti. Wal mufaqarah bil ansab, mereka sangat berbangga dengan nasab, keturunan. Saya keturunan sipulan. Itu perangai jahiliyah, bangga dengan nasabnya. Seperti di negeri kita ini, ya, ada orang istilah berdarah biru kan, berdarah ini bangga, mereka membanggakan tersebut. Ini adalah termasuk ya kondisi jahiliyah masa dahulu. Wal kibir, kesombongan, dan yang lain-lain, ya. Nisbatul jahli, nisbatun ilal jahli. Jadi kata-kata jahiliyah itu adalah penisbatan kepada kejahilan. Jadi jahiliyah adalah nisbatun ilal jahl, penisbatan kepada kejahilan, yaitu adamul ilmi, tidak ada ilmu. Maka dikatakan, disebutkan dia tidak ada ilmunya, tidak ada tuntunan yang mengatur, au adamut tiba'il ilmi, atau tidak mengikuti ilmu. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, fa inna, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa inna man lam ya'lamil haqqa, siapa yang tidak mengetahui yang hak, fahuwa jahilun. Man lam ya'lamil haq fahuwa jahilun. Siapa yang tidak mengetahui yang hak, maka ia dikatakan orang jahil.
jahil jahlan basitan. Dia dikatakan jahil basit. Ya. Jadi istilah jahil itu ada namanya, yang pertama namanya jahil basit. Dia tidak tahu dengan kebenaran, memang tidak tahu sama sekali. Itu jahil basit namanya. Ya. Ada fa ini taqada khilafuhu fahuwa jahilun jahlan murakkaban. Kalau dia yakin, ya, khilafuhu menyelisihinya, artinya adalah dia jahil tapi nak tahu dengan kejahilannya. Dia mengaku berilmu, dia jahil, tapi dia nak tahu dengan jahilnya, dengan kebodohannya. Ini lebih parah kondisinya daripada jahil basit tadi. Ya. Dia yakin dia nak jahil. Padahal dia jahil. Dikenalah orang ini nama jahlan murakkaban. Jahil murakkab. Orang yang tidak mengetahui kejahilannya, padahal dia jahil, dia bodoh, tidak tahu dengan kebodohannya. Malahan dia yakin dia tahu. Banyak orang kita lihat. Kita kasih tahu, kita beritahu, dia seperti orang tahu. Padahal dia nak tahu. Maka orang yang akan dapat hidayah itu lebih mudah jahlan basitan. Orang yang tidak tahu, yang dia tidak mengetahui, itu akan mudah dapat hidayah. Tapi orang yang tidak mengetahui, orang yang dia tidak sadar dirinya bahwa dia tidak tahu, ya, dia nak sadar dirinya bahwa dia bodoh, ini susah untuk dapat hidayah. Orang yang tidak mengetahui dengan kebodohannya, dan dia bodoh, dia jahil, tapi dia yakin juga dia tahu. Orang seperti ini susah untuk dapat ilmu, susah untuk dapat hidayah. Ini kita bisa melihat sebagian dari masyarakat kita yang dia tidak tahu dengan kebodohannya, bahkan dia yakin dia tahu. Ini namanya jahil murakkab. Lebih parah kondisinya dibandingkan jahil basit tadi. Fa in qala khilaful haq aliman bil haq. Kalau dia berkata, seorang yang berkata menyelisihi kebenaran, tapi dia tahu dengan kebenaran. Dia, ya, berkata kata-katanya itu menyelisihi kebenaran, namun dia tahu bahwa itu benar. Ya. Atau dia tidak mengetahui, au ghairu alim, dia tidak mengetahui, maka ini juga dikatakan jahil. Tapi dia tidak yakin dengan, ya, dia berilmu, enggak jahil, dia tidak yakin dengan berilmu. Tapi kalau yang jahil murakkab tadi kan dia seolah-olah dia yakin dia punya ilmu. Oleh karena itu jelaslah bagi kita para ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka manusia sebelum diutusnya Rasul, itu Nabi Muhammad SAW, kanu fi jahiliyah, adalah mereka fi jahiliyah, pada masa jahiliyah, mansubatun ilal jahli, dinisbatkan dia kepada kejahilan. Fa innama kanu alaihi minal aqwal wal a'mal innama ahdatsahu lahum jahil. Sesungguhnya apa yang mereka lakukan pada masa-masa dahulunya, baik itu dari perkataan yang keluar dari mulutnya, atau perbuatan, sungguhnya itu terjadi muncul adalah karena jahil, karena kebodohannya. Wa inna ma yaf'aluhu jahil, yang melakukannya itu adalah karena ia jahil. Demikian juga kullu ma yukhalifu ma ja'a bihil mursalun, setiap sesuatu yang menyelisihi yang datang dari Rasulullah, yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, min Yahudiyah, dari Yahudi dan Nasrani, maka ini dikatakan jahiliyah. Artinya yang menyelisihi dari para rasul-rasul terdahulu, mungkin dari kalangan Yahudi atau Nasrani,
maka itu dianggap jahiliyah juga pada masa mereka, pada waktu mereka. Maka ini dikenal dengan namanya jahiliyah ammah. Jahiliyah bersifat umum. Jadi jahiliyah itu sebelum diutusnya, jadi jahiliyah yang dikatakan jahiliyah umum itu adalah kejahilan yang muncul sebelum diutusnya para rasul. Ya, itu namanya jahiliyah umum, jahiliyah ammah. Apakah setelah diutusnya Rasul, apakah itu masih bisa kita katakan jahiliyah? Fa'amma ba'da bi'tsir Rasul. Adapun setelah diutusnya Rasul, maka kejahilan itu mungkin muqayyadah, terkait satu, ya, mungkin satu kota masyarakatnya jahil, tidak di kota lain dia tidak jahil. Ya. Terkait. Seperti juga orang-orang Islam yang tinggal di negeri kafir umpamanya. Dia jahil, enggak ada mungkin orang menyampaikan dakwah ini, sedikit sekali orang yang menyampaikan Islam. Maka itu namanya kejahilan yang muqayyad, yang muqayyadah, yang terkait dengan tempat, kondisi. Wa qad takunu fi shakhsin duna shakhsin. Bahkan kejahilan itu juga ada pada sebagian orang tidak. Sebagian orang dia dapat ilmu karena dia belajar, karena dia mendengar, paham dengan din. Sebagian lagi tidak. Atau seperti seorang laki-laki yang sebelum dia masuk Islam, seorang laki-laki atau seorang wanita sebelum dia masuk Islam, maka orang ini dikatakan jahiliyah. Jadi orang-orang kafir sebelum dia masuk Islam dia dikatakan jahil. Wa in kana fi daril Islam, meskipun dia di negeri Islam. Jadi orang kafir yang ada di masyarakat kita ini, yang merupakan masyarakat muslim, mayoritas kaum muslimin, mereka dikatakan orang jahiliyah. Jahiliyah muqayyad, terkait, ya, karena dia belum masuk Islam. Fa amma fi zamanin mutlaq fala jahiliyah. Jadi adapun pada zaman yang kita katakan mutlak, secara mutlak, kalau sekarang ini secara jahiliyah mutlak tidak dikatakan jahiliyah mutlak lagi. Karena kenapa? Jahiliyah mutlak itu sifatnya umum. Itu hanya terjadi sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Fala jahiliyah ba'da, tidak ada kejahilan setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa tidak kita katakan jahiliyah mutlak setelah diutusnya Nabi Muhammad seperti sekarang ini? Karena masih ada di antara sebagian besar kaum muslimin, sebagian muslimin yang masih menampakkan kebenaran, yang masih menyampaikan yang hak, tersebarnya yang hak ini. Masih la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Nantiasa akan tetap ada dari umatku ini satu kelompok yang menampakkan kebenaran, tidak akan memudaratkan orang-orang yang menghinanya. Jadi sampai akhir zaman nanti, ya, orang-orang yang menampakkan kebenaran itu akan tetap ada. Hanya saja mungkin jumlahnya semakin sedikit. Wal jahiliyah muqayyadah qad tujad fi ba'di diyar al muslimin. Jadi jahiliyah muqayyadah yang terkait itu sangat terkait, kadang-kadang ada pada sebagian negara Islam, karena tidak ada orang yang menuntun, sedikitnya orang-orang yang menuntun kepada Islam, sehingga pemahaman orang terhadap Islam itu juga dangkal. Dan juga fi katsir min al-asqas, bisa jadi pada kebanyakan
pribadi orang muslim. Dia juga jahil. Sebagaimana juga dalam hadis menyatakan arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Nah, kan ada 4 perkara dari umatku itu adalah perkara jahiliyah. Ya, contoh di antaranya adalah berbangga dengan an-nasab. Itu adalah perkara jahiliyah. Oleh karena itu, secara garis besar ya, jahiliyah itu nisbat kepada kata kalimat jahlun. Ya. Jadi kita katakan jahiliyah karena dia jahil. Yaitu maksudnya adalah adamul ilmi, tidak punya ilmu. Secara garis besar jahiliyah itu terbagi kepada 2. Yang pertama tadi apa namanya? Jahiliyah ammah, umum. Inilah jahiliyah yang ada sebelum diutusnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ini dikatakan jahiliyah ammah, umum. Semua masyarakat kita itu memang jahiliyah. Mayoritas, semuanya lah. Kenapa? Karena tidak ada yang memberikan tuntunan, tidak ada yang memberikan petunjuk. Yang kedua namanya jahiliyah khassah, khusus. Oleh karena itu kita tidak bisa mengatakan ya masyarakat Sumatera Barat sekarang jahiliyah, tidak bisa. Karena banyak juga orang yang berilmu. Itu berarti kita semuanya masyarakat Sumatera Barat kita kan orang jahiliyah. Banyak orang berilmu berarti semua kena. Jadi kalau katakan jahiliyah, kejahilan masyarakat negeri ini, ini mungkin kampung ini, itu bisa. Kalau kita umumkan, artinya ratakan semuanya, maka ini tidak bisa. Kecuali pada masa jahiliyah sebelum utusnya Rasulullah SAW. Ya, jadi jahiliyah khassah adalah kejahilan yang terjadi pada sebagian negara-negara, ya, sebagian negeri atau sebagian orang. Kejahilan seperti ini, jahiliyah khassah ini masih tetap ada. Jadi yang ada itu jahiliyah khusus. Masyarakat jahiliyah khusus. Tapi jahiliyah yang bersifat umum adalah kita pukul rata semuanya tidak ada. Jadi kita katakan masyarakat Islam masyarakat jahiliyah. Masyarakat Islam yang ada ini dikatakan masyarakat jahiliyah, tidak. Kata-kata itu tidak tepat. Tapi kalau kita katakan masyarakat tertentu adalah jahil dengan agama yang jahiliyah, ini bisa. Sedangkan masyarakat lain tidak. Kenapa? Karena masih banyak orang berilmu di situ, orang yang menuntunnya kepada al-ilmu. Oleh karena itulah jelaslah kekeliruan kata Syekh Shalih Fauzan, orang yang mentakmim, ya, sifatnya memukul rata kejahilan umat Islam ini semuanya. Yu'ammimuna al-jahiliyah fi hadzal zaman. Mereka mentakmim, memukul rata kejahilian pada zaman ini, seraya mereka mengatakan jahiliyatu hadzal qarnu, ya, jahiliyah abad ini, ya, atau jahiliyah abad 20. Maka ini tidak tepat kata Syekh Shalih Fauzan. Kalau kita ingin mengatakan kalimat jahiliyah, maka yang boleh adalah jahiliyah ba'du ahli hadzal qarn, kejahilan sebagian masyarakat yang hidup di kurun ini, di abad ini. Ini contoh kejahilan sebagian masyarakat yang hidup di abad ini. Jadi pembahasan itu tidak boleh. Ini kejahilan masyarakat Muslim. Ya. Kita pukul rata semuanya. Jadi kalau kita katakan kejahilan sebagian, sebagian berarti sebagian tidak semuanya. Atau ghalib atau kebanyakan dari penduduk negeri ini yang jahil di abad ini. Adapun mentakmim, memukul rata jahiliyah umat Islam, maka ini tidaklah boleh. Kenapa? Karena Nabi Muhammad telah diutus, kemudian diutusnya Nabi, kemudian Nabi menyampaikan kebenaran, kemudian kebenaran itu dilanjutkan oleh para sahabat, kemudian generasi sahabat habis meninggal, kemudian dilanjutkan oleh generasi tabi'in,
kemudian tabi'ut tabi'in. Islam itu bersambung sanadnya. Jadi Islam itu bersambung sanad. Dari Rasulullah pada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita sekarang ini. Kalau yang bersambung sanadnya insya Allah hakun benar. Kalau terputus berarti kadang-kadang yang masuk yang lain di situ, kebatilan. Oleh karena itu ilmu hadis yang diterima itu ilmu yang bersambung sanadnya. Kalau terputus sanadnya nanti siapa ini yang menyampaikan? Yang menyampaikan itu terus bersambung berlanjut. Dan orang yang menyampaikan juga dilihat. Kalau orangnya pelupa, nak diakui. Nak diakui sanadnya. Kalau dia pelupa, nak dhabit. Jadi Islam dalam masalah meriwayatkan hadis sangat selektif sekali. Qatna fidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi, jadi berarti apa? Jahiliyah, pemakaian istilah jahiliyah ini secara umum tidak lagi kita pakai. Ini zaman jahiliyah tidak. Namun kalau kita ingin mengatakan jahiliyah, jahiliyah sebagian masyarakat Muslim yang hidup di negeri ini, sebahagian. Ya. Tidak kita anggap umum. Kalau anggap umum nanti seolah-olah tidak ada nabi. Ya. Tidak disampaikan agama ini, tidak disampaikan istilah Islam. Ikhwatana fiddin yang dimuliakan. Nah, perilaku jahiliyah, apakah perilaku jahiliyah ini masih ada sampai sekarang atau tidak? Ini yang perlu kita kaji. Ternyata setelah kita cocokkan apa yang terjadi pada masa jahiliyah, perilaku jahiliyah sekarang ini terulang oleh masyarakat kita. Makanya kita perlu mengenal jahiliyah ini. Perlu kita mengenal sifat-sifat orang jahiliyah. Perilaku-perilaku jahiliyah di zaman sekarang ini tetap masih ada. Walaupun Islam sudah disampaikan, kebenaran sudah disampaikan, namun sifat-sifat jahiliyah masih banyak tertanam oleh sebagian masyarakat kita yang menjalankan agama. Hal ini disebabkan mungkin karena kejahilannya, mungkin karena ketidakpedulian dengan agama, mungkin karena kelalaiannya, dan banyak lagi sebab-sebab yang lain. Kejahilian, sifat-sifat jahiliyah ini memang mesti kita kikis habis untuk bisa kita kembali kepada Islam yang murni yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka sifat-sifat jahiliyah ini harus kita kikis habis. Ya. Kenapa? Karena sifat-sifat jahiliyah ini qaimun 'alal jahli, berdiri dan tegak di atas kejahilan. Walaysa 'alal ilmi, bukan di atas ilmu. Oleh karena itu Syekhul Islam, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menulis kitab kecil yang berjudul Masailul Jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah. 100 masalah jahiliyah. 100 sifat dari perkara-perkara jahiliyah. Setelah kita lihat-lihat, kita cocokkan dengan yang ada di zaman sekarang, ternyata ada perilaku jahiliyah itu. Walaupun zaman tidak dikatakan zaman jahiliyah, tapi sifat jahiliyah itu, perilaku jahiliyah itu ada tertanam pada sebagian kaum muslimin. Insyaallah kita akan melihat beberapa hal sifat jahiliyah ini. Tidak mungkin kita bacakan semuanya. Mungkin kita akan lihat 10 sifat saja dulu. Sifat jahiliyah ini bisa jadi ibrah bagi kita untuk ke depan. Yang pertama adalah sifat jahiliyah. Yang pertama, doa us-salihin. Masalah jahiliyah yang muncul, yang ini terjadi pada masa jahiliyah dan juga terjadi di zaman sekarang ini adalah doa us-salihin. Ini pertama, berdoa kepada orang-orang saleh yang telah meninggal. Orang jahiliyah dahulu mereka beribadah dengan mempersekutukan orang-orang saleh dalam berdoa kepada Allah Ta'ala dan dalam beribadah kepada
Allah Ta'ala. Wa yarawna, mereka melihat bahwa berdoa kepada orang-orang saleh itu adalah bahagian daripada ta'zim, pengagungan, memuliakan mereka. Jadi kita berdoa kepadanya, memohon kepadanya untuk disampaikan kepada Allah adalah bagian usaha memuliakan mereka. Ta'zimis salihin alladzi yuhibbuhullahu wa yuriduna bidzalika syafa'atuhum, di mana orang-orang saleh itu adalah orang yang cinta oleh Allah. Jadi mereka ini ingin agar orang saleh itu memberikan syafaat, bantuan, ya, melalui orang saleh ini kita minta bantuan agar orang saleh memohonkan kepada Allah. Li zannihim annahum yuhibbuna dzalik, karena mereka menyangka, ya, bahwa orang-orang saleh ini dicintai oleh Allah. Dia lebih dekat kepada Allah dibandingkan dengan kita. Kalau kita meminta, kita ini kotor, dosa kita banyak. Kalau orang saleh kan enggak. Tentu ibaratnya kalau kita kiaskan, ya, muamalah kita dengan sama manusia. Kalau kita ingin bertemu dengan presiden, apakah kita bisa bertemu langsung menyampaikan aspirasi kita? Tidak bisa. Siapa orang yang dekat dengan presiden tadi? Hah? Ya, ajudannya. Maka melalui itulah meminta, memohon dulu, baru nanti dikabulkan. Kalau ajudannya ini orang dekat dengan presiden ini tidak berkenan, maka tidak sampai. Ini kiasan mereka. Karena kedekatan orang saleh ini kepada Allah menyebabkan doa kita bisa makbul. Nah, ini. Kalau orang-orang saleh yang telah meninggal dunia, maka kita tidak boleh untuk meminta doakan, atau kita tidak boleh berdoa kepadanya, bertawassul kepadanya, berperantara dengan orang-orang saleh tadi. Kenapa? Karena mereka telah meninggal dunia. Jadi kalau orang-orang saleh itu masih hidup, ya, kita bertawassul kepadanya, berdoa, ya tolong doakan saya Ustadz, Kiai, ya, doakan saya begini-begini. Kalau dia masih hidup, maka ini tawassul namanya. Tawassul kepada orang saleh masih hidup ini dibolehkan. Tawassul dengan orang saleh yang telah meninggal dunia, yang telah mati, tidak dibolehkan. Sampai kepada Nabi sendiri tidak boleh kita bertawassul. Ya Nabi, tolong sampaikan kepada Allah, tidak boleh. Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya dalam berdoa seperti itu. Kama qala ta'ala fi awailil, ya, Zumar, sebagaimana firman Allah dalam surat awal Al-Zumar, ya. Inna anzalna ilaika al-kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahid dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Jadi orang-orang yang menjadikan dari selain Allah itu sebagai wali, apa alasan mereka? Ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka, kami tidak melakukan kesyirikan, tapi kami ini, ya, melakukan ini liyuqarribuna ila Allahi zulfa, supaya mereka orang-orang saleh ini mendekatkan kami kepada Allah, menyampaikan tujuan kami. Nah, ini alasan mereka. Kami tidak buat syirik. Kenapa tidak langsung kepada Allah saja? Bukankah Allah katakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku memohon kepadaku, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan perkenankan seruan siapa yang memohon kepadaku. Tapi kenapa masih berperantara? Ini peluang akan muncul kesyirikan. Nah, kita melihat
Betapa banyak di negeri kita ini orang datang kepada orang saleh, orang dianggap saleh, pakai sorban segala macam. Pokoknya datang dia ke situ minta obat, minta jimat pada orang-orang yang dianggap orang saleh. Ya seperti ya ahlus suluk, ya orang-orang ahli suluk, ada surau mereka, ada masjid musalla mereka dengan tujuan meminta doa atau minta dikabulkan hajat. Maka ini adalah perilaku jahiliyah yang ditiru oleh kaum muslimin zaman sekarang. Orang jahiliyah sudah melakukan hal seperti ini, berdoa kepada orang-orang saleh. Oleh karena itu, kehadiran Rasulullah, diutusnya Rasulullah, perilaku seperti ini dikikis habis oleh Rasulullah. Ya. Jangan sampai muncul. Dan ini banyak terjadi di masyarakat kita, ya, pengagung terhadap orang-orang saleh. Bisa kita lihat di negeri kita ini, ya, berziarah ke kuburan makam Syekh Fulan, Sunan. Kalau di Jawa Sunan, kalau di kini kita di Sumatera Barat ini Syekh, ya, atau tuangku. Mereka ke situ ingin mengambil berkah, mengambil keberkahan. Padahal kita tidak boleh mengadakan safar, mengadakan perjalanan untuk beribadah ke suatu masjid kecuali hanya 3 masjid saja. Safar ini bermaksud untuk safar hanya boleh ke 3 masjid saja. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Haram di Makkah, Masjid Nabawi di Al-Madinah, Masjid Aqsa di Palestina. Seluruhnya masjid ini sama semuanya. Masjid Baitul Ihsan, ya, Masjid Istiqamah, Masjid Taqwa, sama semua nilai pahalanya. Ini banyak kita melihat karena di situ ada kuburan Syekh Fulan di masjid itu, maka mereka berdoa di situ, meminta di situ. Ini merupakan perilaku atau perangai jahiliyah. Khawatun fillah yang dimuliakan oleh Allah, itu adalah yang pertama, doa us-salihin, berdoa kepada orang-orang saleh dengan melakukan kesyirikan, minta kepada mereka. Sifat yang kedua dari sifat orang-orang jahiliyah ini, atau masa kebiasaan orang jahiliyah, at-tafarruq, suka berpecah belah, berselisih, berpecah belah, berkelompok-kelompok. Innahum mutafarriquna, bahkan mereka itu terpecah belah dan mereka menganggap as-sam'a wa ta'ah muhanah, mendengarkan ketaatan, ya, mendengarkan dan taat itu merupakan suatu kehinaan. Jadi orang jahiliyah itu perilakunya tidak mau patuh, dia ingin terpecah-pecah, kelompok-kelompok. Mereka menganggap mentaati, mendengarkan perintah atau mentaati itu adalah kehinaan. Namun ketika datang Islam, perilaku mereka ini diluruskan. Islam memerintahkan mereka untuk bersatu, berpegang teguh kepada tali Allah, dan jangan berpecah belah. Jangan berpecah belah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ini. Hai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati melainkan kalian sudah benar-benar menjadi sebagai seorang muslim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a,
Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah jami'an. Semuanya. Kata-kata jami'an ini semuanya. Jangan separuh-paruh. Ini karena cocok dengan hawa nafsu kita ambil. Enggak cocok dengan hawa nafsu kita tinggalkan. Jangan. Jami'an. Semuanya. Sebagaimana juga kita masuk Islam menyeluruh. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang beriman, masuklah dalam Islam secara menyeluruh. Ini jangan beragama ini kita pilih-pilih. Ini kalau yang ini, yang sunnah ini enggak. Yang sunnah diambil yang nafsu saja. Ya. Yang tidak sesuai dengan hawa nafsu enggak sunnah. Ya. Berjenggot, nah itu enggak sunnah itu. Karena orang menganggap ini adalah orang yang berjenggot itu nanti dia seperti orang tua, cepat tuanya. Ini hawa nafsu tinggalkan. Tapi kalau poligami, ta'adud, ini sunnah ini, ya, ini sunnah. Banyak istri sesuai dengan hawa nafsu. Jadi sunnah diambilnya yang enak oleh hawa nafsunya. Ini tidak boleh. Yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya ditinggalkannya sunnah. Kalau kita ingin pegang teguh dengan sunnah, wa'tasimu bihablillahi jami'an, wala pegang teguhlah kamu kepada tali Allah semuanya. Jangan berpecah belah. Jangan bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah atas kamu id kuntum a'daan, dulunya kamu saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, maka Allah Subhanahu wa taala menjinakkan hati kamu. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, jadilah kamu dengan nikmatnya itu kamu bersaudara. Dalam riwayat dinyatakan ya bahwa pada masa dahulunya ada suku Aus dan Khazraj di Madinah. Mereka sudah lebih 120 tahun lah beranak bercucu. Mereka ini saling berpecah belah. Ya. Suku Aus dan Khazraj di Madinah lebih 120 tahun mereka ini berpecah belah, berselisih tiap sebentar perang. Lalu ketika itu datanglah umat Islam ke Madinah ya, melalui hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pemuka-pemuka Aus, pemuka-pemuka Khazraj masuk Islam. Karena pemuka-pemukanya, tokoh-tokohnya masuk Islam, Nabi melihat bahwa mereka ini masih ada perkara jahiliyahnya, bangga dengan suku-sukunya. Nabi mempersatukan mereka. Mempersatukan mereka bukan atas nama suku, tapi al-Islam, bersaudara. Silakan suku itu ada, kalau tetapi jangan suku yang dikemukakan. Banyak kita lihat sekarang ini fanatisme suku. Kalau Jawa aja semuanya, sampai ke tukang sapu Jawa, Padang aja semuanya. Islam mengikis habis fanatik sukuisme ini. Fanatik kita dengan dalil, dengan ya tingkah laku seorang, kebenaran seorang. Lihat berapa kabupaten di Sumatera Barat ini terjadi permasalahan masalah suku, ya pemimpinnya. Ya, ketika mereka yang memimpin semuanya disikat habis. Yang beda dengan suku mereka disikat habis. Nanti apa yang terjadi? Politik balas dendam. Naik lagi suku lain, maka suku-suku dialah yang akan menjabat di negeri itu. Sedangkan suku yang lain tergeser meskipun mereka adalah orang yang ahli. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ini yang dikikis habis oleh Islam. Kesukuan. Ada kita melihat suatu hal yang mungkin kurang tepat dilakukan oleh masyarakat kita di Sumatera Barat ini adalah adanya musalla atau surau suku. Gitu Pak. Adanya musalla atau masjid suku. Ini musalla suku ini, suku ini, suku ini. Ini memang tujuannya bagus, akan tetapi ini adalah peluang akan terjadi perpecahan.
Kenapa? Karena ada penamaan suku tadi. Nanti orang suku lain tuh nggak segan dia sholat di situ. Ini ya maaf, ini kami nggak sholat di musala ini, karena musala suku sebulan. Akan ada rasa yang tidak enak. Tapi masjid musala itu adalah kepunyaan kaum muslimin. Kalaupun dibangun dia, yang bangun itu adalah suku, tapi jangan nama, serahkan kepada kaum muslimin. Jangan lagi berpegang kepada suku. Akan terjadi nanti perpecahan. Ini kami suku ini yang bangun ini. Terjadi perpecahan, perselisihan. Oleh karena itu, ta'assub, fanatik kepada kesukuan itu tidak dibenarkan dalam Islam. Apa kata Rasulullah dalam khutbah wada' beliau? Kullukum li Adam wa Adam min turab akramukum indallahi atqakum. Semua kalian ini adalah dari keturunan cucu Nabi Adam. Sedangkan Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Semulia-mulia kalian adalah orang yang paling takwa. Semua kalian sama. La farqa bainal a'rabi wal a'jami illa bittaqwa. Tidak ada beda antara orang Arab dengan non-Arab kecuali dengan takwa. Takwa yang bedakannya. Jadi bukan kesukuan. Kesukuan diakui dalam Islam, tapi tidak menjadikan orang yang bersuku itu fanatik dengan sukunya. Kan sudah, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai orang beriman, sungguhnya kami telah menciptakan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ya, untuk apa? Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, agar kamu saling kenal mengenal. Itu aja tujuannya. Untuk mempermudah hubungan, kenal mengenal, bukan untuk fanatik, ta'assub. Ikhwatul fillah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanatik kita hanya kepada Quran dan Sunnah. Kita fanatik adalah kepada Al-Quran dan Sunnah. Adapun kepada person, kepada pribadi, pada ustadz sekalipun, kalau ustadz itu salah, tidak boleh kita untuk fanatik kepadanya. Fanatik itu kepada kebenaran yang hak. Jadi berpecah belah adalah satu perangai jahiliyah. Yang ketiga adalah mukhalafatu waliyil amri. Di antara perangai atau sifat jahiliyah yang sudah ada pada masa jahiliyah dan juga mungkin muncul di zaman sekarang ini adalah yang ketiga, mukhalafatu waliyil amri, menyelisihi pemimpin, memberontak kepada pemimpin, ya, atau menyelisihi waliyul amri, pemimpin. Bahwa menyelisihi pemimpin dan tidak mau patuh kepada pemimpin bagi orang jahiliyah adalah fadilah, keutamaan. Jadi kalau kita nak patuh kepada pemimpin, bangga, orang jahiliyah itu bangga. Sekarang bagaimana masyarakat kita, generasi muda kita, ketika mereka mengadakan demonstrasi, mereka berbangga-bangga di situ. Karena mereka ini adalah dianggap orang yang memperjuangkan aspirasi rakyat. Ya. Kepatuhan kepada pemimpin dalam hal apa kepatuhan itu? Dalam hal yang diperintahkan oleh Allah. Dalam hal dosa dan maksiat, nah boleh kita patuh. Kalau pemimpin memerintahkan kita berbuat dosa dan maksiat, tidak boleh kita patuhi. Yang tidak boleh kita patuhi itu hanya yang terkait dengan itu saja. Adapun yang lain tetap kita patuhi. Tidak kita mencabut kepatuhan keseluruhannya. Andai kata pemimpin kita menyuruh kita, ya, bagi kaum wanita untuk melepaskan jilbabnya, pemimpin kita mungkin dalam suatu instansi pemerintahan, maka dalam hal ini tidak boleh kita patuhi. Kenapa? Karena bermaksiat kepada Allah, berbuat dosa kepada Allah. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita mentaati makhluk dalam berbuat dosa kepada sang khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Orang jahiliyah bangga dia ketika mereka itu menyelisihi aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpinnya.
Nah, kalau ini ada pada diri kaum muslimin, berarti ini perangai jahiliyah yang sudah mereka tiru ya. Oleh karena itulah fakhalafahun Nabi Muhammad SAW menyelisihi perbuatan orang-orang kafir tadi, orang-orang musyrikin, orang-orang dahulu, orang jahiliyah, di mana mereka memerintahkan pemimpin kaum muslimin, Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk bersabar dalam menghadapi pemimpin, juga dalam menghadapi kezaliman mereka, bersabar, tetap untuk taat, mendengarkan perintahnya dan taat, namun juga menasihati mereka dalam kebaikan. Ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Namun menasihati pemimpin dalam Islam diajarkan cara-caranya, dengan datang langsung kepadanya, dengan mengirim surat, ya. Tidak melakukan kerusakan-kerusakan, ya, tidak pula melakukan demonstrasi-demonstrasi, hujatan-hujatan di depan umum, ya. Nabi saja mengkritik seseorang ketika beliau berkhutbah, beliau tidak pernah menunjuk nama si fulan. Tapi Nabi ketika itu mengatakan, ma balun nas yashtarituna, apa yang dilakukan oleh manusia-manusia yang mensyaratkan sesuatu yang tidak ada dalam kitab Allah. Padahal ada di antara sahabat yang hadir di situ, tapi dia tidak menunjuk personalnya. Ma balun nas, apa yang dilakukan manusia-manusia yang tidak mensyaratkan sesuatu yang ada dalam kitab Allah. Nabi dia sangat memperhatikan juga perasaan orang lain. Ini karena negeri kita ini tegak di atas ya demonstrasi, demokrasi dan kebebasan berpendapat, yang akhirnya kehormatan orang lain pun terinjak hanya menganggap ini semacam kritikan. Islam membedakan antara kritikan, antara nasihat. Kritikan boleh, kemudian ada nasihat. Namun Islam memberikan cara dalam menasihati, cara dalam mengkritik. Ya. Mengkritik seorang tidak boleh sampai menjatuhkan kehormatan seorang. Boleh dia dikritik, namun jangan sampai menjatuhkan kehormatan seorang. Menasihati juga demikian. Dalam menasihati itu ada bahasa-bahasa yang perlu dipakai. Menasihati anak kecil tidak sama dengan menasihati orang besar. Ya. Beda. Menasihati orang biasa, rakyat biasa tidak sama dengan menasihati pemimpin. Bahasanya berbeda. Bahwa Nabi pernah berkirim surat kepada pemimpin di negeri Arab. Namun beliau mengungkapkan kalimat-kalimat penghormatan kepada mereka. Padahal mereka ketika itu kafir. Ya. Jadi perilaku jahiliyah yang cukup ada banyak sekarang ini adalah mereka tidak menghormati pemimpin, tidak patuh kepada pemimpin, menyelisihi apa yang suruh oleh pemimpin tadi. Walaupun apa yang kebijakan pemimpin itu kita tidak sesuai, namun kalau masih tidak bertentang dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita wajib untuk mentaati. Selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau bertentangan, kita nasihati dan kita sabar dalam menghadapinya. Kalau kebijakan-kebijakannya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, kita nasihati. Kemudian kita bersabar dalam menghadapinya, tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan merugikan. Coba kita melihat bagaimana ya zaman sekarang ini kebebasan ya menjadi-jadi, kebebasan pers, kebebasan berpendapat, kebebasan dalam masalah aliran-aliran kelompok-kelompok. Malah zaman sekarang ini kita melihat di era sekarang ini aliran sesat sudah semakin banyak.
Karena bebas. Dulu tidak begitu banyak. Dengan alasan apa? Hak azazi manusia. Padahal Islam punya aturan, negara juga punya aturan. Kan aliran-aliran sesat yang jelas-jelas adalah bertentang dengan Islam itu sendiri. Tetap mereka di negara kita ini tidak diusut, ya, tidak begitu ditegaskan seperti Ahmadiyah, Syiah baru hanya fatwa ulama. Fatwa itu dia tidak begitu kuat. Fatwa ya siapa yang mau mengindahkan fatwa ya maka mereka. Jadi kalau sudah negara yang menganggap mereka ini sesat, maka inilah kekuatan fatwa tadi. Kalau di Malaysia, ya, negara Malaysia sudah menganggap Syiah itu sesat. Pemerintahnya juga sudah menganggap Syiah itu sesat. Akhirnya semua orang akan menuju ke situ. Ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tetap taat kepada pemimpin, baik itu dalam perkara yang kita tidak suka atau dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit, kita tetap mentaatinya. Kita mengambil, ya, kerusakan yang lebih kecil. Yang keempat adalah di antara perilaku jahiliyah yang juga mungkin ada zaman sekarang ini, at-taqlid. Taklid, mengikuti sesuatu tapi tidak mengetahui alasannya, dalilnya. Ikut-ikutan saja, orang angkat tangan, kita angkat tangan juga. Ini taklid namanya. Terkala kita tanya, Pak, kenapa Bapak angkat tangan juga dalam doa? Ya, memang sudah dari dulu seperti ini. Ini namanya taklid, nggak tahu alasannya. Kalau alasan itu apa? Dalil. Ada dalil yang sahih. Jadi orang-orang jahiliyah, agama mereka itu dibangun di atas taklid. Di orang jahiliyah. Bukan di atas ilmu, bukan di atas ittiba'. Anna dinahum mabniyun ala usulin a'zamuha at-taklid. Jadi agama mereka orang jahiliyah itu dibangun di atas pokok apa? At-taklid. Ini bagi orang jahiliyah merupakan kaidah kubra. Kaidah yang besar yang mereka amalkan turun-temurun oleh orang-orang jahiliyah. Bagi orang-orang kafir, taklid ini sudah menjadi kaidah mereka. Bagi orang kufar, mulai dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, inilah jadi kaidahnya, taklid. Sekarang orang Islam sudah mulai taklid kepada orang kafir, taklid kepada orang barat, ya, muamalahnya, tingkah lakunya, mengikut apa yang mereka lakukan oleh orang-orang kafir. Oleh karena itu kita tidak boleh menjadi orang-orang yang taklid. Allah Subhanahu wa perintahkan dalam surah Al-A'raf, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang turunkan kepada kamu dari Rabb kamu. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Jangan kamu mengikuti dari selainnya, ya. Menjadikan yang selain itu wali, ya. Dari selain Allah itu sebagai wali, sebagai penolong. Qalilan ma tadhakkarun. Sedikit sekali kamu yang mengambil peringatan. Karena semakin taklidnya orang ketika diingatkan mereka tidak mau. Ya. Mereka tidak mau. Sehingga ketika dikatakan kepada mereka wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Jika dikatakan kepada mereka ittabi'u ma anzalallah, ikuti apa yang Allah turunkan. Apa jawaban mereka? Bal nattabi'u, bahkan kami cukup saja
mengikuti ma alfaina alaihi aba'ana, apa yang sudah kami dapatkan dari nenek moyang kami dahulu. Awalau kana aba'uhum, meskipun nenek moyang mereka itu la yaqilun syai'a, tidak punya akal sedikit pun, wala yahtadun, dapat hidayah, artinya tidak bersekolah pun nenek moyangnya, tidak punya sekolah pun akan tetap mereka ikuti. Itu bahaya taklid tadi. Orang yang taklid dia tidak akan memandang apakah orang itu tinggi belajarnya, masuk perguruan tinggi, atau berguru kepada siapa. Yang jelas dia ikut kepada apa yang sudah diyakininya. Orang yang taklid ini dia berpegang kepada pendapat-pendapat yang sudah dia ketahui, meskipun itu menyelisihi kebenaran. Mengikuti pendapat-pendapat nenek moyang mereka, baik itu ya akan membawa dia kepada kebinasaan, mereka tetap akan mengikutinya. Oleh karena itu perilaku taklid ini adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah, kebiasaan orang-orang kafirin. Sedangkan Islam dibangun di atas ittiba, mengikuti sesuatu dengan dalil, bukan dengan taklid. Taklid buta. Ini kita, oleh karena itu wajib kita menjauh segala bentuk taklid ini. Apa yang kita amalkan mesti di atas al-ilmu. Kita tanya pada dalilnya ini, apakah ada sunnahnya atau tidak ada sunnahnya. Yang kelima adalah di antara perilaku jahiliyah, masalah jahiliyah. Yang kelima itu al-iktida'u bil alimil fasik awil abidil jahili. Ya. Mengikuti pendapat orang-orang fasik, orang-orang alim yang fasik, atau ahli ibadah yang jahil. Karena dia nampaknya ibadahnya rajin, zikirnya sekian ribu kali, itu yang diikutinya. Tetapi ketika diingatkan dengan dalil, maka dia tidak mau. Mengikuti orang-orang fasik di kalangan para ahli ilmi, para orang-orang jahil mereka, ya, wa ubaduhum, ahli ibadah mereka. Jadi kita dalam beribadah, ahli ibadah itu harus ada ilmu. Kalau ahli ibadah saja tidak ada ilmu, sesat. Nanti ibadahnya akan dibuat sendiri, macam-macam ibadahnya. Jadi kalau kita memang kuat beribadah, maka ibadah kita itu mesti dengan ilmu. Kalau tidak, nanti kita akan bisa mengarah kepada perbuatan bid'ah, membuat jalan sendiri. Oleh karena itu, kenapa muncul ahlat turuk, orang-orang ahli tarikat? Karena mereka ingin membuat jalan metode ibadah mereka. Maka tarikat itu bermacam-macam, tergantung pendirinya. Maka kalau pendirinya itu bernama Satiri, maka akan menamakan tarikat itu tarikat Satiriyah. Ya, kalau pendirinya itu bernama Sazili, mereka akan membuat tarikat namanya tarikat Saziliyah. Kalau pendirinya bernama Tijani, Tijaniyah. Ini yang diikuti, ini yang ditiru. Sedangkan seorang muslim wajib baginya untuk mengikuti orang alim yang beramal. Al-alimul amilun, orang alim yang mengamalkan syariat dengan benar, dengan hak. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan
dari hal demikian. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbar war ruhban. Kebanyakan dari pendeta-pendeta ya ahli ibadah la yakuluna amwalan nas bil batil, makan harta manusia dengan cara yang batil, wa yasudduna an sabilillah, dan memerangi manusia dari jalan Allah. Jadi orang-orang ahlul kitab, pendeta-pendeta ahlul kitab dahulunya memang ini kerjanya. Jadi mereka ini makan harta muridnya dengan cara yang batil. Seperti orang-orang Nasrani membuat kan ada dosa ini bisa dibayar, ditebus. Nanti serahkan pendeta-pendetanya yang akan mengumpulkan harta tadi. Pendeta-pendetanya kaya dengan itu. Sekarang kan banyak juga kelompok-kelompok sesat di mana pemimpin-pemimpinnya kaya, membayar, ya dia bayar keanggotaan sekian persen dari kekayaannya, gajinya. Contohnya Ahmadiyah itu 1/6 atau 1/8 itu dari pendapatannya itu harus disetor ke organisasi. Bukan zakat, bukan. Zakat tidak ada. Bicara tentang zakat tidak ada. Yang kaya orang adalah pemimpin-pemimpin di atasnya itu. Islam tidak seperti itu. Ulama tidak boleh memperkaya diri, mengambil harta orang lain tanpa hak. Ya. Ini merupakan perangai atau perilaku orang-orang ahlul kitab yang sesat, yang batil, di mana mereka makan harta manusia dengan cara yang batil. Ini karena kefasikan mereka, jauh daripada tuntunan. Allah Subhanahu wa firman juga, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Wahai ahlul kitab, jangan kamu gulu berlebihan dalam agama kamu yang ghairal haq, yang itu tidak benar. Ya. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin, jangan kamu mengikuti hawa nafsu satu kaum qad dhallu, yang sungguh mereka telah sesat sebelumnya, wa adallu, dan mereka menyesatkan katsiran, kebanyakan dari manusia, wa dhallu an sawa'is sabil, dan mereka itu menyesatkan manusia dari jalan seburuk-buruknya jalan. Ini jelas bahwa perilaku orang jahiliyah dahulu memang seperti ini. Mereka suka mengikuti orang-orang fasik. Karena kefasikan mereka, ya, penyimpang-penyimpang mereka. Yang keenam adalah al-ihtijaju bima kana alaihi al-aba bila dalil. Berhujjah dengan yang dilakukan oleh nenek moyang tanpa dalil. Berhujjah, ya, menganggap suatu kebenaran itu yang dilakukan oleh para pendahulu tanpa dalil. Ini hujahnya. Tanpa dalil, tanpa menimbang kepada akal yang sehat, dan tanpa mengambil dalil yang sahih. Perilaku jahiliyah. Pertanyaan, adakah hal ini zaman sekarang? Ada kan? Berarti adalah sifat jahiliyah ini tidak hilang bagi masyarakat. Ya, berhujjah tentang kebenaran itu diukur oleh apa yang dilakukan oleh para pendahulu nenek moyangnya tanpa dalil. Pendahulu ini ada dua, salafus saleh wa salafut taleh. Jangan katakan ini pendahulu kita. Pendahulu itu ada dua. Abu Jahal kan pendahulu juga itu, tapi dia bukan pendahulu yang saleh. Oleh karena itu ketika kita mengungkapkan kalimat salaf, maka diiring dengan apa? As-saleh. Salafus saleh, salaf para pendahulu yang saleh. Sebab pendahulu ini, ya, Fir'aun pendahulu juga, tapi bukan saleh. Maka di kitab Syekh ini dikatakan berhujjah dengan alasan para pendahulu bila dalil, tanpa dalil. Kan ada tanpa dalilnya. Ini yang dilakukan oleh orang jahiliyah dan ternyata juga ada zaman sekarang. Tatkala
kita menampakkan suatu amalan di mana amalan ini ada dalilnya, maka disanggah oleh orang yang tidak mengetahui ini atau orang yang berperilaku ini tidak sesuai dengan yang kami ketahui dari pemahaman orang-orang tua kami dahulu. Ya. Ini tidak sesuai ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala membatalkan, ya, menganggap batil pendapat orang-orang terdahulu yang tegak, yang berdiri tidak di atas ilmu, yang tegak di atas kebatilan. Orang-orang yang memang sudah terbiasa berhujah dengan pendapat para pendahulu nenek moyang ini, susah bagi mereka untuk menerima kebenaran. Berat bagi mereka. Kenapa? Tadi karena juga berhubungan dengan taklid tadi. Hanya hidayahlah yang akan membuat mereka ini bisa berubah. Namun semua ini tidak menghilangkan nilai dakwah. Mereka mengatakan ketika Nabi Nuh, walaqad an dzikri fi suratil mu'minin, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi, kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Faqala ya qaum, maka Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, sembahlah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Afala tattaqun, apakah kamu tidak takut? Apa jawaban dari para pemuka-pemuka kaum yang hidup pada Nabi Nuh itu? Ya, faqala al-mala' alladzina kafaru min qaumihi ma hadza illa basyarun mislukum. Ini manusia, Nuh ini manusia seperti kamu juga. Nuh ini manusia seperti kamu juga. Tidak usah kamu dengar perkataannya gitu. Ma hadza illa basyarun mislukum yuridu ayyatafaddala alaikum. Dia ingin lebih tinggi dari kamu. Ini kata pembesar-pembesar Nabi Nuh, meyakinkan anggotanya. Nuh ini manusia seperti kamu. Dia ingin meninggi melebihi kalian. Ya. Walau sya'allahu la anzala malaikah. Kalau Allah menghendaki, sungguh Allah turunkan malaikat. Ma sami'na bi hadza. Kami tidak ma sami'na bi hadza fi abaina al-awwalin. Kami tidak pernah mendengar apa yang disampaikan oleh Nuh ini sebagaimana yang kami dengar dari orang-orang terdahulu. Jadi apa? Dakwah kebenaran itu, ya, ketika disampaikan kepada seseorang, orang membantah dengan, dulu kami tidak pernah mendengar ini aneh ini kan. Ini yang sudah terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Kalau mereka menganggap bahwa kebenaran itu adalah yang telah mereka terima dari nenek moyang mereka, dan lalu mereka menolak kebenaran yang datang dari Rasulullah, ini merupakan perangai jahiliyah, sifat jahiliyah yang muncul juga zaman sekarang. Oleh karena itu memang perlu kita mengenal jahiliyah ini. Nak kenal kita jahiliyah, nak kenal kita dengan Islam. Jadi mereka mengambil hujah mereka ini akan mereka terima kalau sekiranya yang mereka amalkan itu cocok dengan yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Yang ketujuh adalah berpegang kepada banyaknya pengikut. Ya. Menganggap kebenaran itu adalah ketika banyaknya orang yang mengikutinya. Sedangkan pengikut yang sedikit itu tidak benar. Ini juga prinsip atau perilaku jahiliyah. Tidakkah kita pernah membaca satu hadis di mana di akhirat itu, di akhirat nanti ada para nabi yang diikuti oleh umatnya, ada yang diikuti oleh banyak orang, ada yang diikuti oleh 3 orang, ada yang 2 orang, dan ada nabi yang tidak ada pengikutnya.
Apakah kita berani mengatakan Nabi yang tidak ada pengikutnya itu berada di atas kebatilan? Tentu tidak. Jadi banyaknya orang yang mengikuti ini belum tentu itu suatu kebenaran. Mayoritas, ya, pendapat mayoritas pun belum tentu itu benar kalau kalau berseberang dengan dalil. Al-ihtijaj, i'timad, berpegang terhadap kebenaran itu kalau yang mengamalkan itu orang yang banyak, ya. Ini bukan pendapat yang keliru. Allah Subhanahu berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Jika kebanyakan engkau mengikuti manusia di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Tidaklah mereka mengikuti itu melainkan hanya dugaan belaka. Ini dalil. Dalil ini mesti kita pahami dengan benar. Sebab bagi orang-orang yang untuk menganukan pendapatnya, membenarkan pendapatnya, dia mengambil dalil ini, padahal tidak tepat. Ya. Wa in tuti' aktsar man fil ardi. Jika kamu ikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Manusia yang diikuti manusia apa? Manusia yang banyak itu manusia yang banyaknya itu dia tidak tegak di atas dalil. Ya. Karena kemarin ada juga orang yang, ya, seorang mubalik memakai dalil ini untuk melegalkan pendapatnya berkenaan dengan berpuasa, ya, mengikuti pemerintah. Pakai dalil ini, mengatakan karena berpuasa mengikuti pemerintah ini adalah tidak benar, dianggap suatu hal yang kurang tepat, dipakai dalil ini. Wa in tuti' aktsar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Tidak tepat dalilnya. Berarti orang yang berpuasa mengikuti pemerintah itu kan sesat, kan itu. Dalilnya tidak tepat. Ini adalah orang yang kebanyakan tanpa dalil, mengamalkan itu tidak ada dalilnya. Kebanyakan orang yang tidak mengamalkan perintah agama tanpa dalil, inilah yang tidak boleh kita ikuti. Kalau mereka banyak kemudian dalilnya kuat, sahih, ini boleh kita ikuti. Jadi perilaku jahiliyah menganggap kebenaran itu dari banyaknya orang. Kalau sedikit yang mengikutinya berarti itu tidak benar. Oleh karena itu, betapa banyak zaman sekarang ini orang-orang yang menyimpang dari agama, kelompok-kelompok yang menyimpang dari agama, banyak yang mengikuti. Apakah mereka di atas kebenaran? Tidak. Kalau sekiranya mereka mengamalkan ajaran agama itu, dasar mereka menjalankan agama itu di atas kejahilan, jelas mereka adalah tidak benar. Bukan dengan dalil. Jadi kebenaran itu yang akan bicara itu adalah dalil Al-Quran dan Sunnah. Yang ke-8, di antara sifat jahiliyah, perilaku jahiliyah, yang ini cukup banyak, ya. Orang jahiliyah itu berdalil, ya, menganggap sesuatu itu sesat karena aneh. Itu. Ini mungkin di lapang paling banyak. Orang jahiliyah itu menganggap itu sesat kalau itu mereka anggap aneh, ghariban. Kalau mereka menganggap itu aneh, maka menghukum itu sesat. Berarti bisa kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita, ketika seorang muslim mengamalkan sunnah Rasulullah, dianggap aneh. Mungkin para akhwat yang berjilbab syar'i yang dalam, pakai cadar,
atau dalam dihukum sesat oleh masyarakat kita karena aneh. Ini perangai jahiliyah yang sudah ada dahulunya. Keanehan. Jadi mereka mengambil dalil batilnya sesuatu itu kalau aneh. Memang Islam itu di akhir zaman ini orang menganggap bahwa Islam itu akan muncul. Nah, Nabi mengatakan dalam hadisnya, bada'al Islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan aneh, asing, dan nanti akan kembali dalam keadaan asing lagi. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing tadi. Orang-orang yang memperbaiki akidah manusia, memperbaiki manusia di saat manusia sudah mulai rusak, asing baginya. Ada orang yang memperbaiki perilaku atau tingkah laku orang lain, dianggap asing. Maka beruntunglah orang yang dianggap aneh tadi. Di sini kita dituntut untuk bersabar dalam menghadapi cacian makian manusia dalam mengamalkan dakwah ini. Di sinilah butuhnya pada al-ilmu tadi. Orang menganggap itu asing, aneh karena perilaku jahiliyah itu masih ada pada diri mereka. Sifat-sifat jahiliyah tadi. Jahiliyah menganggap bahwa karena aneh, karena berbeda dengan yang diyakini selama ini, langsung dia menghukum itu sesat. Jahiliyah menganggap karena berbeda dengan apa yang didengar dari nenek moyangnya, maka dia menghukum itulah sesat. Itu tidak benar. Yang kesembilan, inkhida'u ahli quwwah wal hilah bi quwwatihim wa hilatihim. Orang jahiliyah itu mereka berdalil, ya, dan berhujjah istidlal alal matlub wal ihtijaj bi qaumin. Mereka berdalil dan berhujjah atas suatu kaum yang diberikan kekuatan dalam pemahaman dan pengetahuan. Mereka menyangka hal tersebut tidak menghalangi mereka dari kesesatan. Artinya apa? Sampelnya, ringkasnya begini, orang-orang yang mempunyai akal yang kuat, ya, mungkin saja dia intelektualnya kuat, pemikirannya kuat, orang ini adalah terhalang dari kesesatan. Bagaimana kita membahasakan itu? Mereka menganggap bahwa orang yang cerdas, ya, orang yang pintar, mereka terhindar dari kesesatan. Tipu daya. Atau orang-orang yang bertitel, berpangkat, punya jabatan, tingkat ilmiah yang tinggi dalam ilmu, dalam akal, dalam ilmunya. Mereka ini orang-orang yang hakun, benar. Artinya ada ini tipu daya. Maka kita bisa melihat sekarang ini, di akhir zaman ini, orang-orang yang punya pendidikan tinggi, namun dia bukan ahli agama, dia bicara tentang agama melalui logikanya. Banyak orang-orang yang sudah mempunyai sekolah tinggi, ya, sampai S3 atau profesor, dia agama ini dianalisa berdasarkan akal, lalu dia berpendapat, lalu pendapatnya ini diumumkan di masyarakat umum menganggap dia adalah hakun. Kalau dia yang bicara karena dia pendidikannya tinggi, akalnya itu tinggi, maka perkataannya itu dianggap benar, padahal dia bukan ahli dalam agama. Nah, ini adakah ini zaman sekarang? Ada. Dimunculkan di televisi, ya, kemudian berkomentar tentang agama. Dia punya gelar,
punya titel. Mungkin saja gelarnya lebih panjang daripada namanya kan. Tertipu masyarakat menganggap itulah dia orang yang hebat. Padahal kaum Ad, kaum Tsamud, bukankah mereka kaum yang kuat? Kuat dalam jasad mereka, fisik mereka. Tapi dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibinasakan, dihancurkan. Kekuatan dalam agama kita ini bukan akal saja. Bukan ada akal, bukan hanya pendidikan saja, tapi adalah kekuatan rohaninya, kekuatan amaliyah. Tak banyak orang-orang yang punya akal tapi menghancurkan negeri kita ini. Melakukan pencurian, melakukan tindakan korupsi, akalnya sehat. Kan kadang orang karena banyak akal inilah menyimpang. Orang-orang yang karena akalnya terlalu hebat, akhirnya mereka menyimpang. Akalnya yang sehat, yang kuat tadi tidak dituntun oleh agama, oleh syariat, bisa menyimpang. Oleh karena itu akal kalau tidak dituntun dengan din yang sahih, maka akal ini akan menyerumuskan orang lain. Akal yang kuat saja tidak cukup, mesti dibina di atas syariat. Banyak orang-orang yang akalnya kuat mati bunuh diri. Ya. Banyak cerita ya, informasi dari media, para profesor-profesor dalam bidang-bidang sains, dalam bidang teknologi. Karena akalnya terlalu kuat tapi dia tidak menemukan jalan hidup yang benar, yang hak, karena sebuah teori-teori saja akhirnya mereka mati bunuh diri. Termasuk juga masyarakat kita tertipu dengan penampilan zahir yang batinnya tidak. Ini juga suatu perilaku jahiliyah. Oleh karena itu ini kita perlu berhati-hati dalam hal ini. Yang ke-10 ya, yang terakhir kita bahas, namun ini bukan yang terakhir, dia ada 100 semuanya. Ya. Tertipunya manusia dengan orang yang banyak harta. Jadi orang jahiliyah kalau yang bicara itu orang yang banyak duit, langsung didengarnya. Jahiliyah seperti itu. Dia mengambil kebenaran, berhujah bahwa orang ini telah diberikan kenikmatan dunia. Lihat sepulan itu, kemegahan diraihnya, semua diraihnya. Kenapa kamu yang menjalankan agama hidup susah gitu? Ya, ini jahiliyah. Jahiliyah mengukur sesuatu dengan materi. Jahiliyah mengukur kesuksesan seseorang dengan materi. Coba lihat masyarakat kita, pengetahuan masyarakat kita tentang ini, dilihatnya si A ya punya banyak kendaraan mewah, kemudian punya rumah yang banyak di kampung, dia yang membangun juga, semua orang dibantunya. Tapi masyarakat tidak memperhatikan ketaatannya kepada Allah, tidak memperhatikan agamanya. Masyarakat menghukum orang seperti inilah orang yang berhasil. Kenapa? Allah telah memberikan kepadanya dunia, kekayaan. Jahiliyah menganggap keberhasilan itu adalah keberhasilan dalam masalah dunia. Ini orang ini berarti orang ini dicintai oleh Allah, dicintai oleh Tuhan. Jangan kita tertipu dengan hal ini. Jadi ini sebuah tipuan. Bagi kita yang melihat dengan kacamata din, kacamata agama, kita jangan tertipu zaman sekarang dengan ya kekayaan seorang, dengan penampilan seorang. Apalagi zaman sekarang penipuan itu lebih mudah terjadi. Kenapa saya katakan mudah terjadi? Karena apa yang kita dapatkan sekarang ini bisa kita dapatkan melalui hutang, kredit. Bisa jadi orang punya kendaraan mewah atau punya rumah mewah, tapi semuanya adalah hutang. Jangan mudah kita tertipu.
Jadi masyarakat jahiliyah dia melihat yang zahir, yang tampak. Bahwa orang ini sudah mendapatkan kekayaan, kemewahan segala macam, berarti orang ini Allah cinta kepadanya. Si fulan ini tidak. Akhirnya apa? Dia tidak mau mengikuti syariat ini karena melihat orang-orang yang berhasil itu tidak diukur keberhasilan orang kepada orang taat dalam menjalankan agama. Ini yang dipandang oleh masyarakat jahiliyah dahulu. Adakah ini di zaman sekarang? Ada kan? Jadi apa yang perilaku-perilaku jahiliyah di zaman dahulu itu ada zaman sekarang. Makanya kita perlu mengenal sifat-sifat jahiliyah ini. Sehingga kita terhindar dari sifat-sifat tersebut. Kita tidak tertipu karena ini adalah dunia. Maka wajar Allah kata, fa'amal insan, adapun manusia, idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kalau dia diuji oleh Allah, ya, dimuliakan oleh Allah, idza mabtalahu rabbuhu, lah diuji dia oleh Allah, dimuliakan dengan kekayaan, dengan kelebihan harta, wa na'amahu, diberikan nikmat, keinginan terpenuhi. Apa sikap mereka? Fayaqulu rabbi akraman, dia mengatakan Allah sayang kepadaku, Tuhan sayang. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalau diuji dia oleh Allah, ya, ditakdirkan, dibatasi rezekinya oleh Allah, disulitkan oleh Allah, idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu, apa sikapnya? Fayaqulu rabbi ahanan, dia mengatakan Tuhan tidak sayang kepadaku, Tuhan tidak menghinaku. Ini adalah perilaku manusia yang dibangun di atas kejahilan. Dibantah oleh al-kalla, tidaklah demikian. Tidak demikian. Anggapan itu batil. Karena dalam Islam itu adalah kesuksesan seorang tidak diukur dari materi. Materi merupakan wasilah, namun dia bukan tujuan. Orang jahiliyah tidak menganggap kesuksesan itu diukur dengan materi. Jadi ini semacam tipuan. Yang tadi juga tipuan. Ya. Makanya contoh konkretnya adalah orang-orang yang belajar agama dahulunya ini dianggap bahwa orang-orang yang belajar agama atau sekolah-sekolah agama ini dianggap dia masa depannya tidak bagus. Mau jadi apa dia? Tapi kalau orang-orang yang belajar pelajaran umum teknologi ini masa depannya cerah, sehingga dia tidak mau masukkan anaknya ke sekolah-sekolah agama. Kenapa? Karena dilihatnya orang-orang yang belajar agama itu hidupnya susah. Orang yang belajar ya memfokuskan pelajaran-pelajaran umum, pelajaran-pelajaran. Kalau dia masuk sekolah, dia lebih mengidolakan sekolah-sekolah, ya, favorit, bangga. Kalau dia masuk sekolah-sekolah ma'had umpamanya, pesantren, mereka menganggap ini adalah hina. Ini juga suatu sikap jahiliyah yang ya, bisa kita kiaskan kepada yang nomor 9 tadi, sikap jahiliyah tadi. Menganggap bahwa pendidikan atau kekuatan akal seorang hebatnya dalam sesuatu, keberhasilannya dengan ilmunya tadi, menganggap itulah suatu kebenarannya. Itu adalah orang-orang yang cintai oleh Allah. Jadi tertipunya seseorang dengan pemberian Allah, ya, dengan dunia yang didapatkannya, karena ini adalah orang yang dicintai oleh Allah, maka ini adalah perilaku jahiliyah. Intinya apa? Jangan kita sampai tertipu dengan hal tersebut. Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursirtum bihi kafirun. Tidaklah kami ya mengutus pada suatu kampung dari seorang pemberi peringatan, melainkan berkatalah orang-orang atas di antara mereka, inna bima ursirtum bihi kafirun. Sungguhnya kami
dengan apa yang kamu utus kami ingkari. Lalu mereka berkata, waqalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan. Kami ini banyak harta, kami ini banyak anak. Wa ma nahnu bimu'adzabin. Kami tidak akan diazab oleh Allah. Ini alasan ini sudah ada pada masa dahulu. Ya, dalih-dalih seperti ini sudah ada pada masa dahulu. Kesombongan orang dengan harta, dengan kekayaan sudah ada pada masa dahulunya. Berarti sekarang juga tetap ada. Demikian ikhwatuna fiddin yang bisa kita jelaskan. 10 perilaku jahiliyah yang bisa kita jadi ibrah, kan, bisa kita kiaskan kepada sifat jahiliyah dengan sifat yang ada pada manusia zaman sekarang ini. Ketika kita cocokkan perilaku jahiliyah ini dan perilaku manusia zaman sekarang ini, berarti apa? Sifat-sifat jahiliyah itu berarti masih bisa diwarisi oleh manusia yang hidup di zaman sekarang ini. Meskipun kita tidak mengatakan zaman jahiliyah, tapi sifat-sifat mereka perlu kita ketahui. Sifat-sifat mereka masih tetap ada diwarisi oleh manusia yang hidup zaman sekarang ini. Tatkala mereka tidak memperhatikan din, tidak memperhatikan Islam, maka tetap mereka di atas perilaku-perilaku jahiliyah. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas." Hari-hari itu sudah dipergilirkan oleh Allah bainan nas, antara manusia. Ini dalam perkara-perkara urusan dunia. Jadi hari ini kita dapat nikmat, hari ini kita diberikan kelebihan harta, besok belum tentu. Ya. Hari ini umat Islam, kemarin umat Islam itu jaya mendapatkan keberhasilan, kemenangan, besok belum tentu. Tentu hari-hari ini dipergilirkan sesuai dengan sebab-sebabnya. Ya. Kenapa umat Islam pada masa dahulu jaya? Karena mereka mengamalkan syariat, mengamalkan ajaran agamanya, patuh dan tunduk kepada perintah Allah. Kenapa hari ini manusia, umat Islam itu dihina, diinjak karena umat Islam tidak mengamalkan agamanya. Umat Islam tidak tahu dengan agamanya. Umat Islam sudah terperosok dengan hubbud dunia, cinta dunia. Jadi kejayaan umat Islam itu kemungkinan bisa, tetap bisa. Namun semuanya ini adalah kembali kepada sunnatullahnya. Apa? Sunnatullahnya ini adalah kalau sekiranya umat Islam ini bangun, sadar dia dengan tugasnya sebagai hamba Allah, dia amalkan Islam dengan benar, dipraktekkan dalam kehidupannya, insya Allah ya, kejayaan Islam itu mungkin bisa kita raih. Namun kejayaan yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin, apakah bisa terjadi lagi abad-abad setelah ini? Tidak, karena itu sudah berlalu. Kita tidak mengetahui hal tersebut, ya, itu sudah berlalu karena mereka adalah generasi terbaik. Ya, apakah perpecahan umat Islam ini merupakan juga sifat jahiliyah? Perpecahan yang dimaksud adalah umat Islam yang suka berpecah belah. Artinya apa? Umat Islam yang tidak mau berpegang kepada tuntunan. Nah, ketika umat Islam yang tidak mau berpegang dengan tuntunan ini, dia membuat juga cara mereka sendiri, kemudian membuat juga kelompok-kelompok sendiri, maka ini adalah termasuk juga perangai jahiliyah. Mereka yang terkena jahiliyah ini adalah mereka yang menyelisih kebenaran. Mereka yang menyelisih kebenaran, setelah datang kepada mereka kebenaran, maka inilah yang jahiliyah tadi. Adapun ya, kalau seorang muslim, umpamanya kita berpegang dengan prinsip agama ini, lalu orang menyelisih kita tidak termasuk kepada jahiliyah. Jadi yang jahiliyah itu yang menyelisih kebenaran. Nah, perpecahan itu, perselisihan itu terjadi. Dia merupakan fitnah, cobaan bagi kaum muslimin.
Karena Nabi sendiri mengatakan, man ya'is minkum ba'di fasayarah ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup sesudahku, dia akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak, pertikaian. Namun Nabi memberikan solusi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin. Hendaklah kalian berjalan di atas sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Berarti apa? Kalau sekiranya di zaman sekarang umat Islam itu berpecah belah, ini kan sudah dikabarkan oleh Rasulullah, tak bisa dielakkan. Namun walaupun dikabarkan, tapi Nabi memberikan solusi. Mau tidak umat Islam itu mengamalkan solusi yang diberikan Nabi? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin. Hendaklah kalian berjalan di atas sunnahku, jalan hidupku dalam mengamalkan agama ini, dan jalan hidup khulafa'ur rasyidin. Ternyata Islam, sebagian Islam tidak mau mengamalkan jalan hidup Rasulullah. Meskipun mereka menamakan berpegang kepada katanya, mereka pegang pada Al-Quran dan Sunnah, tapi caranya bukan cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, di sinilah kenanya. Jadi perpecahan itu sudah takdir, namun ini ujian bagi kita, kaum muslimin. Ketika kita sudah berpegang dengan apa yang diamalkan oleh Rasulullah, kita tidak termasuk orang yang berpecah belah. Berarti orang yang menyimpang dari ajaran agama inilah orang yang memisahkan diri dari kaum muslimin. Makanya wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semuanya dengan tali Allah, wala tafarraqu, jangan berselisih, jangan berpecah belah, jangan menyimpang daripada ajaran agama ini. Ada pertanyaan di sini dari kaum ibu. Kebiasaan masyarakat sekitar kami selalu membawa ustaz serta jamaahnya untuk bertakziah ke rumah duka, memberi ceramah bagaimana hukumnya. Ya, sebenarnya takziah itu apa artinya? Ungkapan duka untuk menghibur keluarga si mayit. Jadi kita datang di situ, ya. Apa kata kita? Semoga Allah, ya, mengampuni dosanya, semoga Allah melapangkan kuburannya, ya, dan semoga bapak atau ibu sabar dalam menghadapi musibah. Inilah takziah tadi, ungkapan, ya, duka, kesabaran kita. Bisa takziah ini kita lakukan dengan kita datang ke situ langsung, bisa takziah itu dengan kiriman surat, ya, SMS. Berhubung karena saya jauh, kami sekeluarga turut berduka cita atas meninggalnya bapak sepulan. Harapan kami semoga Allah mengampuni dosanya, melapangkan kuburannya, dan supaya orang yang ditinggalkan sabar. Itu sudah termasuk takziah. Kan praktis itu. Orang yang bacanya jadi senang, masya Allah, terhibur dengan adanya bahasa tadi. Jadi tidak mesti. Sekarang orang membedakan antara kalau datang di hari kematian itu namanya melawat. Melawat namanya itu. Hari pertama itu kita menjenguk orang yang meninggal, itu bukan takziah katanya. Itu melawat. Tidak ada perbedaan, itu tidak ada. Baik di hari pertama dia meninggal, di hari kedua, di ketiga, kalau kita sudah datang ke situ dan sudah kita sampaikan, itu sudah takziah. Ini kebiasaan masyarakat kita adalah, padahal dia sudah datang ke situ dan menjenguk, kemudian nanti datang lagi beramai-ramai menjenguk, berkali-kali datang. Ini tidak ada sunnahnya. Apa yang terjadi yaitu membawa ustaz jamaahnya untuk bertakziah ke rumah duka, memberi ceramah bagaimana hukumnya. Kalau ini menjadi kebiasaan masyarakat kita, ini dikhawatirkan ini jatuh kepada bid'ah. Khawatirkan jatuh kepada bid'ah. Datanglah kita ke situ, sampaikan saja. Jangan, ya, artinya adalah kalau tidak ada ustadz, kita tidak mau takziah di situ. Takziah itu berkurang nilainya. Kita datang ke situ, maksud kami begini-begini, ya.
Kalau persoalannya adalah menghadirkan ustadz untuk berceramah, ceramah ke situ, ya, sekiranya masyarakat itu tidak tahu dengan sunnah takziah, ini bisa dijelaskan, bisa diundang ustadz ke situ. Namun ini tidak dijadikan satu hal yang lazim terus menerus dilakukan. Ini dikhawatirkan setiap takziah selalu ada ustadz yang datang ke situ. Kalau sesekali mungkin tidak mengapa. Sebenarnya orang yang meninggal ini atau sahibul bait ini dituntut untuk berilmu. Kalau sudah ada pemahaman tentang agama, tentang din, tidak perlu lagi ada penceramah datang ke situ. Sudah tahu hukum-hukum takziah, tidak perlu lagi. Ini kan karena kebanyakan masyarakat kita tidak paham dengan hal tersebut. Jadi hukumnya ini adalah, ya, ketika ini kita jadikan rutinitas kebiasaan, maka dikhawatirkan jatuh pada bid'ah. Oleh karena itu tidaklah, ya, seseorang membawa ustadz, cukup saja. Intinya apa? Intinya tujuan takziah itu adalah menghibur mereka. Dan kalau sekiranya kita melihat di masyarakat itu pelaksanaan kematian itu jauh dari sunnah, maka yang akan kita sampaikan nanti adalah kita yang datang ke situ, kita sampaikan sunnahnya begini. Saya melihat bahwa bapak ibu masih artinya melakukan yasinan atau bilangan hari, kita sampaikan. Tidak mesti ustadz yang menyampaikan itu, kita sampaikan. Tapi kalau nanti butuh ustadz, baru dengan dalil sunnahnya begini bu, pak, kita sarankan, kita usulkan. Wallahu a'lam. Negara kita bukan negara Islam, bukan negara yang berdasarkan Islam, tapi negara kaum muslimin. Islam mengatur bagaimana cara dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Itu diatur dalam Islam, diatur dalam dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Islam memperhatikan aspek maslahat dan mafsadat, kebaikan yang akan diraih dan kerusakan yang muncul. Amar ma'ruf nahi munkar itu dalam Islam mempunyai aturan-aturan. Yang pertama, bahwa dalam amar ma'ruf nahi munkar itu orang itu mengetahui itu adalah kemungkaran. Dan kedua, jangan mendatangkan kemungkaran yang lain. Jadi kita ingin amar ma'ruf nahi munkar, rupanya datang kemungkaran yang lain. Ya. Kemudian mampu hendaknya mengurangi kemungkaran yang ada. Bila kita melihat dari syarat-syarat tadi bahwa demonstrasi, efek yang ditimbulkan demonstrasi ini, yang pertama adalah bahwa demonstrasi ini mendatangkan demo ini mendatangkan kerugian. Kerugiannya orang-orang jalan-jalan bisa menjadi macet. Kemudian bisa jadi kerugian nanti sekiranya pemimpin ini adalah pemimpin yang brutal, dia akan melakukan kekerasan, melakukan tindakan, orang-orang yang tidak bersalah akan mungkin mati, akan besar terjadi fitnahnya. Jadi kerusakan yang timbul, fitnah-fitnah yang timbul dari demonstrasi itulah, makanya para ulama kemudian juga demonstrasi itu bukan dari Islam.
Memang demonstrasi itu adalah dari kebiasaan orang-orang kafir. Kita, ya, karena kita ingin menerapkan bagaimana Islam ini, kaitannya dengan menerapkan Islam. Kalau sekiranya kebatilan itu kita lawan dengan cara yang batil, maka tentu tidak akan membuahkan hasil. Tapi kebatilan itu kita lawan dengan kebenaran, mungkin hasilnya lama, akan tetapi dia tidak mendatangkan kebatilan yang lain. Kita melihat orang-orang demonstrasi itu banyak, mereka itu ada demonstrasi bukan atas dasar keikhlasan. Mereka itu datang, ya, ada yang dibiayai uang makannya, kemudian juga ada karena kepentingan tertentu, ya, dengan atas keikhlasan. Ini yang kita lihat yang terjadi di masyarakat kita. Kemudian perempuan-perempuan juga ikut demo, ya, katanya perempuan berjilbab ikut juga bersorak-sorak, berteriak-teriak. Ini saja sudah merupakan pelanggaran dalam syar'i ketika membawa perempuan-perempuan untuk berdemonstrasi. Karena membawa perempuan keluar-keluar dan ikhtilat, bercampur baur dengan laki-laki. Jadi banyak efek-efeknya. Oleh karena itulah para ulama yang mengkaji efek-efeknya ini, yang lebih dalam kajiannya, maka mereka mengharamkan hal tersebut karena membawa kepada kerusakan. Walaupun ada kebaikannya, tetapi kerusakannya lebih banyak muncul di tengah-tengah masyarakat kita. Betapa banyak buah dari demonstrasi, ya, perpindahan dari era kita lihat, yaitu zaman Pak Harto dengan sekarang, banyak kerugian negara kita yang muncul karena sebuah akibat dari demonstrasi tadi. Barang-barang menjadi naik sekarang ini, harga uang, ya, semakin menurun, ya, uang tidak ada nilainya sama sekali. Ini karena prinsip atau aturan-aturan yang dibuat tadi. Jadi kita di sini adalah, ini dalam konteks kita bicara tentang aturan Islam yang sebenarnya. Tapi kalau orang konteks bicara tentang aturan demonstrasi kenegaraan, itu mungkin mereka membolehkan saja. Tapi kita bicara tentang konteks aturan Islam yang sahih, yang benar, yang merujuk kepada para salafus saleh. Ya, memang kita tidak menemukan aturan tentang masalah demonstrasi ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita tidak membiarkan, kewajiban kita berusaha semaksimal mungkin. Ya, usaha semaksimal mungkin, namun dalam cara ini memang kita harus memperhatikan cara yang syar'i. Kita tidak tinggal diam, ya. Jadi tinggal diam. Jadi datang beberapa orang ke situ, ya, perwakilan, dan menuntut hal tersebut, ya, perwakilan orang-orang yang bisa dipercaya. Masalahnya demonstrasi ini yang hadir itu ada orang-orang awam, orang yang jadi akan menimbulkan kerusakan. Kalau nanti sekiranya datang orang yang akan membawa kekacauan, maka akan terjadi kerusakan. Jadi kedatangan tadi mungkin boleh beberapa orang datang ke situ, ya, untuk menuntut, nah, tentu dengan cara yang benar kedatangan. Jadi kalau demonstrasi kan dia berteriak di situ, dia kemudian mengadakan orasi-orasi, kemudian mencaci-cacian, makian dan segala macamnya. Ini yang jadi persoalan dalam Islam tadi. Islam tidak menginginkan yang demikian. Ya, tetap kita berjuang, itu tetap lakukan perjuangan. Kalau sekiranya dalam perjuangan kita ternyata gagal atau ternyata tidak berhasil, ya, tanggung jawab kita habis. Kita tidak ditanya nanti di akhirat. Itu mereka lah yang berdosa. Itu urusan mereka dengan Allah. Kita dalam hal ini tidak berdosa lagi karena kita sudah terperjuangkan. Kita tidak reda dengan hal tersebut. Beda kalau kita reda. Walaupun itu terjadi, tapi kita tidak reda, kita tidak berdosa. Sama dengan negara kita, ya, aturan undang-undang negara kita yang sebagian mungkin ada yang berseberangan dengan Islam, dia kan terjadi, tapi tidak reda kita. Contohnya dalam hukuman bagi orang-orang
yang masyarakat lemah hukumannya itu berat, bagi masyarakat yang punya link ke pejabat dihukum ringan. Kita tidak reda, kita tidak berdosa. Namun yang berdosa mereka, tugas kita sudah selesai. Disampaikan saja aspirasi itu dengan cara yang baik, ya. Cara yang baik, cara yang benar, ya. Kapan perlu tutut sampai ke atas, apa-apa, tidak masalah gitu. Persoalannya lah, demonstrasi itu kan jumlahnya banyak, besar, dan yang hadir itu bukan semuanya orang-orang yang cerdas. Kalau mungkin yang orang yang pintar saja dihadirkan ke situ dan dia nanti akan tidak masalah ditemui pimpinan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kalau dia merasa lebih dari yang lain, nanti perasaan lebih itu kalau sekiranya mengarah kepada merendahkan orang lain, maka ini dilarang. Saya ada ilmu sedikit, ada lebih sedikit, tapi dia tidak ada merasa merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, maka ini tidak mengapa. Kalau dia merasa dia lebih utama, dia lebih hebat, dia lebih pintar, maka ini akan mengarah kepada kibir, kesombongan. Ya, itu tidak mungkin saja ini bahagian daripada sifat jahiliyah, tapi bukan jahiliyah, sombong namanya, sombong, kibir, kesombongan atau ujub, merasa hebat sendiri, itu namanya ujub. Ujub dengan diri sendiri ini dilarang, bahaya, karena dia yang tahu dengan dirinya ini, akhirnya dia bangga, ujub akhirnya mengarah kepada kibir, kesombongan. Kalau kesombongan itu akan mengarah kepada batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan melecehkan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dalam hal nikahnya tidak boleh bulan Muharram. Ini bagian daripada syirik, tatayur. Ya, kalau itu sudah terjadi, kita bertobat kepada Allah, ya, ampun kepada Allah, dan tidak akan mengulangi hal tersebut. Ya, untuk masa yang akan datang kita tidak akan mengulangi lagi. Ya, kalau itu terjadi pada orang lain atau pada kerabat kita, mungkin kita bisa memberi tahu, kan, mendakwahkannya, menyampaikannya secara pribadi. Ya. Jadi kalau tidak kita sampaikan, kadang orang itu kan tidak tahu. Kewajiban kita menyampaikan, sampai saja. Tentu menyampaikan ini bisa lewat orang yang langsung, orang terkait. Ya. Semuanya ini butuh kepada ilmu tadi. Jadi kalau itu sudah terjadi, kita bertobat. Mungkin kita juga terlibat di situ dulunya, kita bertobat karena ketidaktahuan kita. Kalau untuk masa datang kita tidak akan melakukan lagi. Sekian saja. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.